tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan nama-namanya. Sekali lagi untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir, inilah dia orang-orang hebat di balik pembuatan film Grand Freddy The Movie. Dan juga Mas Lukman Sardi sini selain sutradara tentu juga mewakili dari Adia Pictures untuk menyapa teman-teman media yang hadir di sini. Mungkin yang pertama Mas Lukman Sardi sebagai sutradara dan sekaligus mewakili Adia Pictures tentunya. Kita ketemu dengan teman-teman media sangat-sangat bertahap Mas, dari announcement, trailer, poster sampai dengan hari ini, dan semua ada di sini masih merasakan kehangatan dan merindingnya ya. Mas, silakan ada yang ingin disampaikan di dalam rangka kita merayakan Grand Freddy, silakan. Oke, jadi dua nih ya. Yes, dari Adia Pictures sekaligus dari sutradara. Oke, yang pasti aku coba dari Adia Pictures dulu kali ya. Kita dari Adia Pictures merasa ini sebuah berkah yang luar biasa kan. Adia Pictures bisa terlibat di film Grand Freddy, ini sebuah next step berikutnya dari Adia Pictures, di mana Adia Pictures juga sudah menghasilkan beberapa film, dan kita memang punya tujuan utama untuk membuat film-film yang terlibat di film-film yang berkualitas, membuat sebuah ekosistem yang baik. Dan Grand Freddy adalah salah satu IP terbesar yang ada di Adia Pictures. Tentunya harapan dari Adia Pictures sendiri ini akan menjadi sebuah film yang baik buat kita semua, dan juga menjadi warna buat industri film Indonesia. Yes. Dan sebagai sutradara Mas, beberapa special screening, sambutan hangat luar biasa pun barusan Mas Lukman menyaksikan sendiri gimana pada saat film selesai, sambutan dari teman-teman media juga sangat luar biasa. Silakan Mas Lukman. It's a blessing. Pertama, saya sebagai sutradara merasa bersyukur karena saya juga disupport sama orang-orang yang luar biasa yang ada di sini, mulai dari produser, eksekutif produser, pemain, bahkan sama tim all crew yang ada. Mereka semua memberikan energinya yang luar biasa, yang justru ini menambah motivasi buat saya sebagai sutradara untuk memberikan yang paling maksimal. Tentu saya sebagai sutradara yang ya bisa dibilang juga bukan yang selalu menjadi sutradara, perlu waktu 8 tahun lebih untuk akhirnya saya masuk lagi untuk jadi sutradara. Ini pun sebuah perjalanan yang buat saya juga saya nggak pernah akan nyangka gitu. Pada saat saya balik menyutradarai, tiba-tiba kok film Glenn bersama Daniel gitu kan, dan teman-teman yang lain. Buat saya ini mungkin melebihi dari blessing gitu, bahwa kita di sini mendapatkan sebuah project ya, bisa dibilang ini proyek Tuhan, dan Tuhan mempercayakan ini semua ke kita sampai akhirnya hari ini, sampai akhirnya. Tentunya harapan saya ini bukan menjadi sebuah akhir, dalam arti kata gini, saya selalu bilang Indonesia itu punya jajaran seniman yang luar biasa banget, yang memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia itu sendiri. Cuma kadang-kadang tidak terekspos gitu, karena lebih banyak terekspos tuh dari sisi politik, dari pahlawan yang berjuang segala macam. Padahal ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang kita punya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal, tapi bukan titik akhir. Jadi semakin banyaknya orang-orang atau produser atau filmmaker yang akhirnya membuka hatinya atau melihat bahwa kita tuh harus memberikan apresiasi, selebrasi kepada seniman-seniman Indonesia yang telah memberikan hatinya buat Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi termasuk juga di luar negeri, mereka membawa nama Indonesia begitu luar biasa. Jadi buat saya, ini harusnya akan menjadi perjalanan berikutnya buat kita semua. Dan ini sebuah legacy, warisan buat terutama buat keluarga Bung Glenn, buat kita, dan juga buat seluruh orang di Indonesia. We talking about love, we talking about family, and we talking about perdamaian. Itu. Untuk Mas Lukman Sardi. Mas, sebelum ke jajaran eksekutif produser dan produser, satu Mas, tadi saya melihat langsung Mas Lukman Sardi, kita menyaksikan pas film berakhir, Mas Lukman bersama saya di samping meneteskan air mata Mas.
Ini apa Mas tadi yang membuat Mas Lukman sangat emosional berada di samping melihat teman-teman media dan sampai menitikkan air mata setelah film ini selesai ditonton Mas? Apa dibocor? Itu materi MC ya Mas Daniel. Gitu kan. Gimana sih sutradara kan udah nonton ratusan kali ya? Iya. Dari editing. Ya, tentu buat saya tuh saya punya kedekatan dengan Bung Glenn. Ini menjadi sebuah apa ya? Kayak semacam hal yang tidak akan pernah lepas gitu, terlupakan gitu. Mungkin memang udah nonton berkali-kali gitu. Tapi yang menambah saya membuat terharu adalah bagaimana respon teman-teman sendiri gitu. Bagaimana respon dari teman-teman media yang ada di sini yang menonton. Bukan akhirnya sebagai suatu, oh gue berhasil nih, enggak. Bukan. Tapi apa yang ingin disampaikan dari film itu, film ini misalnya, tentang rasa. Karena saya selalu bicara film itu memang tentang rasa. Kalau rasa itu nyampe, berarti itu hal yang luar biasa. Jadi buat saya ini bagian dari, ada sebuah quote yang bilang gini, bahwa bikin film itu gampang. Bikin film bagus itu kayak lagi perang, tapi bikin film yang luar biasa bagus itu miracle, keajaiban. Nah buat saya bukan masalah bikin film yang luar biasa bagus, tapi pada saat saya melihat respon-respon teman-teman semua itu adalah miracle buat saya. That's why itu membuat saya menjadi merasa terang. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kita ke Pak Ferdinand, mewakili Time International Films. Pak, boleh diceritakan Pak dari visi dari Time International Film sendiri dan sampai terlibat di sini apa Pak yang buat Time International tertarik untuk ikut terlibat juga di Glenn Fredly The Movie? Silakan Pak Ferdinand. Oke, selamat sore teman-teman semua media. Yang pertama memang Time International, saya mewakili Pak Irwan dan Yang Musri. Kita masuk ke dalam dunia film awalnya itu nggak sengaja. Pak Irwan waktu itu ditawarin sebuah proyek yang sangat menarik, yang rasanya tidak mungkin untuk gak ikut karena mempunyai nilai yang baik lah seperti itu. Tidak terasa ini sudah film yang ke-7. Jadi kita semua percaya bahwa Time International akhirnya memutuskan menjadikan Time International Films ini menjadi sebuah eksekutif produser yang akan fokus kepada film-film berkualitas dan film-film yang mempunyai nilai-nilai yang bisa di-sharingkan buat masyarakat banyak. Seperti film Glenn yang kita akan tayang besok. Yes, itu dia, tepuk tangan dong dari Time International Films. Jadi komitmennya terus ikut juga ada di industri film, namun dengan film-film yang sangat berkualitas ya Pak. Terima kasih Pak Ferdinand. Kita ke Mas Daniel Mananta. Mas Daniel ini juga sangat luar biasa karena di bulan April ini juga kita memperingati untuk 4 tahun kemerdekaan Bung Glenn Fredly dan dirayakan seperti yang Mas Lukman Sardi bilang dengan Glenn Fredly The Movie. Dan seperti yang setiap press conference Mas Daniel selalu bilang, humble-nya, kehangatannya, cinta musik keluarga terdeliver dengan sangat luar biasa. Dari kacamata Mas Daniel sebagai seorang produser, gimana Mas yang mau disampaikan ke teman-teman media? Thank you banget kepada semua teman-teman media. Yes, we are celebrating Glenn Fredly's life gitu. Kita baru saja menselebrasi sebuah kehidupan seorang Glenn Fredly. Siapa di sini yang nangis tadi kalau saya boleh tahu? Banyak. Gue nggak akan ngomong banyak, tapi gue ngerasa kayak kita juga celebrate juga, kita merayakan juga hari ini, kita merayakan selain kehidupan seorang Glenn Fredly, kita merayakan karya dari Lukman Sardi, karya dari Martino Leo, karya dari Time International Films, karya dari Robert Roni dan semua teman-teman yang terlibat di sini, dari Buncek sampai semuanya ya, Mama Ute, ini gue lihat salah satu dari Sonia, ada Zulfa juga dan Sahira juga, dan yang pastinya gue bersyukur banget kita diizinkan untuk memperlihatkan diizinkan dari pihak keluarga dari Mutia Ayu gitu ya untuk memperlihatkan sedikit seperti apa sih hidupnya dari seorang ayah Gewa gitu, dimana nanti ketika Gewa menjadi besar dan lebih mengerti lagi dan dia mendengar sebenarnya sosok ayah aku itu seperti apa sih, karena yang seperti yang kita tahu gitu ya, Gewa mungkin baru berumur 40 harian, ayahnya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita untuk Gewa, oh ayahku seperti ini toh, kayak gitu, dan gitu ya Gewa ya.
Amin. Dan Amin. Mas Daniel satu, besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Teman-teman media menyaksikan, nanti malam gala premier juga banyak tamu-tamu undangan yang akan menyaksikan. Harapannya dari sang produser karena ini nih, the real momennya mereka bisa merasakan energi yang dihadirkan dari film ini, Mas. Harapannya apa, Mas Daniel? Gue berharap banget ketika kita semua nonton, Lukman itu mempunyai sebuah quote yang menurut gue keren banget gitu. Justru sebuah film itu harus menimbulkan pertanyaan, bukan pernyataan gitu. Jadi gue ngerasa mudah-mudahan dari film ini kita bisa melihat dari cerita hidupnya seorang Glenn yang tumbuh di keluarga yang tidak sempurna, dari kita sendiri bagaimana kita bisa melayani keluarga kita yang tidak sempurna tersebut, sehingga keluarga kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan gue berharap banget orang sebelum nonton film ini dan setelah nonton film ini ada sebuah perspektif yang berubah tentang keluarganya sendiri. Jadi itu sih supaya misalnya kalau misalnya kita mikir di sini mungkin kita ada percekcokan antara kita dengan orang tua, ada sesuatu yang belum kita sampaikan, ada sesuatu yang mungkin kita sebenarnya pengen ngomong cuman belum kita omongin. Jangan sampai ketika sudah telat nanti kayak yang ngomongin sama karakter Pak Yan di situ kan, udah telat nanti baru mau diomongin gitu. Mendingan kita omongin sekarang dulu ketika orangnya masih ada, sehingga kedamaian, rekonsiliasi antara keluarga pun juga terjadi. Itu sih maksudnya. Dan apakah kita sudah melakukan itu? Itu pertanyaan yang timbul sih di kita. Wow, oke, thank you. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Daniel Mananta. Kita ke Pak Robert Roni. Pak Robert Roni ini menarik kan tadi kita nonton tadi kalau Mas Daniel nanya siapa yang nangis banyak, siapa yang nyanyi? Nah, semuanya. Banyak pilihan lagu dari karya-karya luar biasanya Bung Glenn. Banyak juga cerita-cerita sepanjang masa Bung Glenn Fredly. Nah, dan sebagai produser gimana Pak Robert Roni memilah? Karena kan semuanya karya yang